考古文明中水晶人这段经历。推算下次开启时间时，他在删除。Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 823 sampai 824 atau episode 849 sampai 850 dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan Lo Feng yang menerobos menjadi dewa sejati dan segera membentuk semesta miniaturnya. Sedangkan di tempat lainnya sektor Bintang Buas kembali ke Samudra Semesta. Sektor Binatang Buas Morosa berencana untuk membalas dendam kepada Luo Feng. Saat ini Morosa tidak sepenuhnya yakin bahwa dia bisa membalas dendam pada Luo Feng. Namun, dia tidak punya pilihan. Keinginan membakar untuk menghancurkan, mengalir dalam darahnya. Itu adalah sumber keberaniannya, untuk membawa kehancuran pada dirinya sendiri, dengan membalas dendam pada Luo Feng. Bahkan jika itu tidak bisa membunuh Luo Feng, itu masih akan berusaha untuk mengeluarkan perasaan menjijikkan terhadap Luo Feng. Dan akhirnya, itu akan mengirimkan semua informasi yang dikembalikan, ke tanah kegelapan dan menyebabkan Luo Feng jatuh, ke dalam bencana yang sangat besar. Sektor Binatang Buas Morosa mengeksekusi serangkaian teleportasi jarak jauh, dan segera, ia tiba di wilayah pinggiran dari alam semesta miniatur. Kabut hitam muncul kembali dengan cara berkelok-kelok di sekitar Morosa, sementara aliran sinar cahaya terdistorsi meluas langsung menuju alam semesta miniatur. Itu tidak melahap tetapi hanya mempertahankan keadaan ini. Beberapa saat kemudian, sebuah kapal muncul entah dari mana, dan sesosok terbang keluar dari dalamnya. Sosok ini tidak lain adalah Master Iblis berkepala 9 yang agung dan kekar. Master Iblis berkepala 9 memandang sektor Binatang Buas Morosa, dan melihat sedikit saja penyesalan. Dia adalah dewa sejati yang selalu rendah hati, dan menunjukkan kesabaran terhadap semua kemarahan dan frustasinya. Setelah dia mengetahui bahwa dunia gaib telah muncul, dia secara bertahap mulai mengungkapkan kekuatannya. Dia, pada kenyataannya, peringkat sebagai salah satu dari 8 pahlawan Samudra Semesta. Bahkan sebelum Hong dan Dewa Iblis Mata, dia sudah mengirim beberapa penguasa alam semesta di bawah komandonya, ke sarang sektor binatang untuk dijelajahi. Setiap kali dia mengirim tim eksplorasi, seseorang pasti akan dimusnahkan. Namun, ia biasanya mengirimkan bentuk-bentuk kehidupan energi, jadi setidaknya tidak akan ada jiwa yang dimusnahkan. Melalui penjelajahan ini, Master Iblis berkepala 9 telah mengetahui betapa mengerikannya, jumlah sektor binatang buas dalam sarang. Anak buahnya telah mengetahui tentang hanya sebagian dari mereka, namun banyak sektor binatang buas cukup untuk sepenuhnya mengisi sejumlah besar tanah. Jumlahnya telah membuat tubuhnya merinding. Dia masih dipenuhi dengan antisipasi. Meskipun sektor binatang buas tidak dianggap sangat kuat saat ini, seseorang sudah cukup untuk membawa ras di seluruh samudra semesta, ke jurang kehancuran. Akhirnya, Master Iblis berkepala 9 telah diam-diam menghubungi sektor binatang buas Morosa, dan dia telah memutuskan untuk berjanji setia kepada sektor binatang. Sama seperti bagaimana Master Bintang Guntur Besar, Dewa Leluhur Naga Batu, dan Kaisar Zenjia. Namun, saat Master Iblis 9 kepala berubah, dia sangat menyesali keputusannya. Sisi yang berubah berarti menjadi pelayan yang patuh yang hanya mendengarkan, dan bertindak sesuai dengan keinginan para sektor binatang buas. Selain itu, ia punya firasat bahwa lebih banyak masalah muncul. Di masa depan, ketika Raja Sektor Binatang Buas lahir, mereka yang telah membelot akan menghadapi tragedi yang sama. Dia merasa sangat menyesal, tetapi sudah terlambat untuk menyesal saat ini. Niat awal aku adalah untuk menjaga diri aku aman, selama krisis ini dengan mengambil sisi sektor binatang buas, Master Iblis berkepala 9 berkata pada dirinya sendiri. Aku dari era reinkarnasi kedua, dan aku memiliki warisan peradaban kuno dari dunia gaib.
Dengan semua ini, sangat mungkin bagi aku untuk melampaui reinkarnasi selama periode akhir era reinkarnasi ketiga. Aku tidak pernah mengharapkan hasil seperti itu untuk berjanji kesetiaan pada sektor binatang buas, keinginan keras yang menjijikkan dari asalnya. Seharusnya disebutkan ini sebelumnya. Master Iblis berkepala 9 menyesal dan marah. Berkat peran Master Iblis berkepala 9 sebagai pengkhianat, sektor binatang buas Morosa telah mampu menghindari daerah di mana Luo Feng bersembunyi untuk menyergapnya. Master Iblis berkepala 9, kata Morosa, menatap. Raja Agung aku, Master Iblis berkepala 9 menanggapi dengan hormat. Saat dia telah mengubah sisi, dia mulai menganggap setiap binatang sektor yang dia temui sebagai raja. Morosa mengangguk, katakan padaku, selama periode ini, apa yang terjadi di Samudra Semesta? Apa yang dilakukan oleh pemimpin Bima Sakti Luo Feng hingga saat ini? Master Iblis berkepala 9 menjawab segera, Rajaku yang agung. Itu relatif damai di Samudra Semesta. Hanya saja pemimpin gerombolan Bima Sakti kini telah menjadi dewa sejati. Dia menjadi dewa sejati. Morosa sangat terkejut. Sebelumnya, ketika Luo Feng masih seorang Master Semesta, dia bisa membawa Morosa turun dari kelas 3 ke kelas 1. Morosa baru saja berhasil kembali ke kelas 2, dan Luo Feng sudah menjadi dewa sejati. Jika mereka berpapasan lagi, hasilnya sudah dapat diketahui. Morosa akan menjadi orang yang diinjak-injak. Sangat cepat, kata Morosa kaget. Tidak cepat. Master Iblis berkepala 9 menggelengkan kepalanya. Pemimpin Bima Sakti adalah master nomor 1 di alam semesta kita. Mengingat bakatnya yang mengesankan, itu dianggap lambat sehingga butuh 1 triliun era untuk akhirnya menembus. Selain itu, muridnya yang lama menjadi dewa sejati. Juga, aku harus memberi tahu rajaku, pada saat pemimpin gerombolan Bima Sakti menerobos, dia. Master Iblis berkepala 9 menghubungkan semua yang dia tahu, termasuk miliaran ras di alam semesta primal, yang berlutut untuk tunduk pada Luo Feng, dan alam semesta miniatur Luo Feng dengan diameter 100,000 tahun cahaya. Semua yang diketahuinya, berhubungan tanpa meninggalkan satu detail pun. Semakin banyak Morosa belajar, semakin menjadi bengkok ekspresinya. Alam semesta miniatur pemimpin gerombolan Bima Sakti baru saja memasuki Samudera Semesta, Master Iblis berkepala 9 memberitahu Morosa. Pada titik ini, dia seharusnya meletakkan struktur alam semesta miniaturnya. Bahkan jika alam semesta miniaturnya telah menyelesaikan bentuknya, masih ada evolusi kekacauan, semua langkah ini membutuhkan waktu untuk menyelesaikannya. Dan karena alam semesta miniaturnya begitu besar, aku menduga waktu yang diperlukan akan jauh lebih lama daripada kebanyakan dewa sejati. Dia mungkin terjebak di sana selama 1 atau 2 bulan. Sektor binatang buas Morosa senang mendengar ini. Terjebak di sana, dengan gembira, pikir Morosa, benar. Setelah menjadi dewa sejati, Luo Feng ini tidak akan memiliki tubuh lain. Hanya tubuh aslinya, maka dia tidak akan begitu berani untuk berpatroli di sekitar Samudra Semesta. Dia harus melindungi alam semesta miniaturnya, dan juga umat manusia. Namun, ada juga kemungkinan bahwa ia akan mengambil risiko untuk berpatroli. Lagi pula, dengan begitu banyak dewa sejati di aliansi Hongnya, jika kelompok semacam itu melakukan aksi bersama, mereka masih bisa menghentikanku. Pikiran tanpa akhir melewati pikiran Morosa. Lalu dia menyeringai. Tidak peduli apa, setidaknya untuk 2 bulan mendatang, Luo Feng tidak bisa keluar. Hahaha, Morosa tertawa terbahak-bahak. Master Iblis berkepala 9, kamu melakukannya dengan baik, dia memuji. Master Iblis berkepala 9 menundukkan kepalanya untuk menunjukkan kesetiaannya. Morosa tertawa terbahak-bahak, lalu berteleportasi. Master Iblis berkepala 9 mengangkat kepalanya, tetapi ke-9 dari mereka mendaftarkan ekspresi yang mengerikan. 1 langkah salah, dan semua langkah berikut juga salah. Tidak ada lagi kesempatan untuk melihat ke belakang, dan mempertimbangkan kembali keputusannya. Sin kemudian berpindah ke dalam semesta miniatur Luo Feng. 100.000 surga, seluruh alam semesta miniatur memiliki 100.000 pesawat. Ukurannya berbeda, dan ada perbedaan struktur. Tidak jelas, ada kontak di setiap pesawat ini dalam ruang. Sama seperti pusaran air, aliran udara yang kacau mengelilingi daerah sekeliling pesawat. 100.000 surga semuanya berputar. Dan secara internal, semuanya mendorong menuju penyelesaian.
Pada saat yang sama, dalam lingkungan kacau di asal-usul alam semesta, 100.000 planet mulai berputar. 100.000 planet ini berhubungan dengan 100.000 surga. Seolah-olah struktur alam semesta miniatur, sedang mengalami proses semesta tiruan dalam ruang asal. Namun Luo Feng tahu bahwa, pada kenyataannya, ruang asal memandu semua yang terjadi di dunia luar. Setelah beberapa saat, mata Luo Feng bersinar terang. 100.000 surga berhasil diselesaikan, katanya. Sekarang, aku harus memulai langkah paling penting, yaitu asal mula. Tekad Luo Feng menyelimuti seluruh dunia miniaturnya. Seketika, 100.000 pesawat dalam ruang mulai berputar dengan keras. Setiap pesawat secara tidak jelas mempertahankan kontak satu sama lain. Kontak seperti itu tidak dapat dideteksi dengan mata biasa. Namun, dalam asal-usul alam semesta, 100.000 planet yang bersesuaian dengan 100.000 surga, meledak dengan aliran cahaya keemasan. Sinar cahaya ini terhubung, untuk membentuk jaringan besar presisi yang tak tertandingi, seperti super kompleks dalam The Rhinoceros Emperor Game. Bentuk, tekad Luo Feng mengeluarkan raungan ganas. 100.000 planet di dalam asal mula alam semesta tiba-tiba melepaskan cahaya yang menyilaukan. Game badak kaisar kompleks yang dibentuk oleh sinar cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya juga meledak dengan energi. Dalam seluruh inti, masa ketiadaan pun terbentuk. Suara yang menghancurkan bumi terdengar, dan 100.000 pesawat masih berputar. Pusaran air yang mereka ciptakan diperluas pada pemboman berkelanjutan mereka terhadap satu sama lain. Pesawat-pesawat ini tampaknya tersebar secara acak, tetapi begitu mereka semua mulai berputar, begitu setiap pesawat mulai berputar pada saat yang sama, itu seperti bumi berputar mengelilingi matahari, 100.000 pesawat di permukaan juga mulai berputar di sekitar inti. Itu terlalu sulit. Itu seperti menarik dan menggiling. Tarikan awal selalu yang paling sulit. Semua 100.000 pesawat di permukaan mengelilingi inti pusat. Dan saat mereka mulai berputar, kemauan Luo Feng merasa seolah-olah akan runtuh dan hancur. Akhirnya, semuanya tampak berputar. Maka kecepatan revolusi secara bertahap meningkat. Mantap, beberapa pesawat mulai bertabrakan satu sama lain. Yang lebih halus segera mulai menunjukkan tanda-tanda retak. Salah satu pesawat ambruk segera. Luo Feng tetap tanpa ekspresi. Dia terus menjaga semuanya terkendali. Aku berkata, bentuk. Tekad Luo Feng meraung sekali lagi. Miniatur alam semesta mengeluarkan gemuruh lain yang begitu keras, sehingga bisa didengar bahkan dari luar. Asal-usul alam semesta Luo Feng juga mengeluarkan gemuruh yang sama. Kemudian apa yang bisa dilihat adalah posisi sentral, dari hampir 100.000 pesawat di dalam ruang, sebuah pusaran air yang terus-menerus muncul. Itu seperti lubang hitam pusaran tak berdasar. Tepat di pusat pusaran air adalah asal mula alam semesta. Pada saat itu, dekat dengan pusat 100.000 planet yang berasal dari alam semesta ini, pusaran air kosong mulai muncul. Selesai. Luo Feng tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Semuanya kembali dengan tenang dan damai. Dengan pusaran air hampa sebagai pusatnya, hampir 100.000 pesawat mengarah ke revolusi berkelanjutan. Sementara mereka berputar, sebuah pesawat baru tiba-tiba muncul. Setelah itu, pesawat mulai muncul secara berurutan. Dalam sekejap, 100.000 pesawat ditemukan. Demikian juga, dalam asal-usul alam semesta, 100.000 planet ditemukan. Wajah Luo Feng mencerminkan kegembiraannya. Awal mula asal terbentuk. Semuanya akan memiliki asal. Kelahiran segala sesuatu dan segala sesuatu di bumi sekarang tidak ada habisnya dan tidak terbatas. Ruang kosong yang dibentuk oleh 100.000 surga tidak lain adalah asalnya. Dengan asal ini, alam semesta miniaturnya dapat diberikan kemungkinan yang tak terbatas. Bahkan jika semua 100.000 pesawat di ruang angkasa hancur, mereka masih memiliki peluang kelahiran kembali. Awal mula, Luo Feng melihat ke dalam asalnya sendiri alam semesta, dan melihat 100.000 planet yang terang, dan menyilaukan mengelilingi kehampaan pusat, saat mereka berputar di sekitarnya. Kekosongan sentral ini adalah inti pamungkas dari seluruh asal semesta. Asal mula ini adalah tempat segala sesuatu dimulai. Dalam ruang kosong, suara gemericik yang keras segera terdengar. Kemudian, seperti air mancur yang menyemburkan air, sejumlah besar air samudera yang sakti menyembur keluar. Dan di luar alam miniatur Luo Feng, aliran udara kacau yang luar biasa banyak diserap seperti orang gila.
Aliran udara kacau yang tak berujung mulai angin, dan berputar di sekitar alam miniatur Luo Feng, membentuk pusaran air besar-besaran. Setiap saat, sejumlah besar aliran udara kacau sedang ditelan dan diubah menjadi kekuatan sakti. Semua alam semesta miniatur memiliki kemampuan untuk mengubah kekuatan sakti, namun bagi Luo Feng, struktur permulaan asal-usulnya telah meningkatkan kemampuan transformasi ini ke tingkat yang luar biasa di luar kata-kata. Tiba-tiba muncul sesosok makhluk entah dari mana. Itu tidak lain adalah Morosa. Pada saat itu, Morosa dalam bentuk aslinya. Kedua kepalanya yang jelek memandang ke kejauhan pada siluet alam semesta miniatur, yang tidak jelas, sementara dua mata tunggalnya, satu di masing-masing kepala, berkelip dengan keserakahan. Akhirnya, aku di sini lagi. Selama aku menelan satu asal miniatur alam semesta, aku dapat diangkat ke puncak tahap kedua. Aura hitam jahat menyebar dan memenuhi sekelilingnya, ketika aliran sinar cahaya yang terdistorsi dengan cepat menembus ruang kosong, untuk jarak hingga 100 juta tahun cahaya. Aliran kecemerlangan menyilaukan terus-menerus menyusuri sinar, yang menyimpang dan langsung menuju ke tubuh Morosa. Betapa nyamannya, kedua kepala Morosa terangkat dengan sangat puas. Master Iblis kejut bercokol di suatu tempat di sepanjang pegunungan yang bergulir, di mana ekornya melilit kaki pegunungan, dan kepalanya terjalin di sekitar puncak gunung. Tiba-tiba, matanya terbuka dengan keganasan, sehingga mereka menyerupai dua bintang besar yang menyala-nyala. Sektor binatang, Master Iblis kejut mengungkapkan sedikit rasa takut. Sektor binatang buas akhirnya di sini lagi. Setelah menghilang begitu lama, akhirnya muncul kembali, mata merahnya yang berapi-api dipenuhi dengan kekhawatiran. Terakhir kali itu muncul, ia berhasil melarikan diri setelah terluka parah oleh pemimpin gerombolan Bima Sakti. Aku khawatir situasinya tidak akan sesederhana ini kali ini. Master Iblis kejut takut dan cemas, dia tidak yakin tentang menghadapi sektor binatang buas. Lawan pertama Morosa akan memilih di antara para dewa sejati, pasti akan menjadi salah satu kekuatan yang lebih lemah. Master sejati mata sakti, Master Iblis berkepala 9, pemimpin kota kekacauan primal. Master sejati 9 keterasingan, Master Iblis kejut mulai mengirimkan berita. Sektor binatang buas telah muncul tepat di luar alam miniatur aku. Sekarang melahap asal-usul alam semesta miniatur aku. Sektor binatang buas telah muncul kembali. Berita itu seperti badai yang menyebar sangat cepat, di antara semua ras di seluruh samudra semesta, namun tidak termasuk dua ras yang dipimpin oleh Kaisar Zenjia, dan Dewa Leluhur Naga Batu. Sementara itu, di alam semesta virtual, ada istana indah yang tergantung di salah satu ruang individu. Pada tingkat tertinggi dari istana yang sakti ini, ada dua singgasana. Di samping dua takhta itu, sebanyak 100 takhta lainnya diatur menurut pangkat. Tempat ini adalah istana dewa sejati. Saat ini, manusia sangat dihargai di seluruh jagat raya, terutama dalam menghadapi krisis sektor binatang. Kadang-kadang, beberapa pertemuan dewa sejati akan diadakan di istana dewa sejati ini, di mana semua orang akan berkumpul. Dua singgasana di posisi tertinggi adalah milik 2 dari 8 pahlawan, pemimpin Bima Sakti, Luo Feng, dan pemimpin kota kekacauan primal. Bahkan Master sejati 9 keterasingan, harus duduk satu tingkat ke bawah. Ini menunjukkan status manusia saat ini. Banyak tokoh muncul berturut-turut, mengisi takhta-takhta yang kosong itu. Di puncak, mengenakan jubah emas, adalah pemimpin kota kekacauan primal. Segera, dia duduk dan melihat ke arah kerumunan. Pemimpin kota kekacauan primal, dewa sejati tanduk emas dari aliansi binatang luar angkasa, tidak membuang waktu untuk berbicara. Alam semesta miniatur Master Iblis kejut sedang ditelan oleh sektor binatang buas lagi. Sektor binatang buas itu telah kembali. Karena tubuh asli dewa sejati tanduk emas juga merupakan binatang bertanduk emas, di seluruh aliansi binatang luar angkasa, ia berbagi hubungan terdekat dengan Luo Feng. Karena itu, dewa sejati tanduk emas biasanya merupakan titik kontak utama, antara aliansi binatang luar angkasa dan manusia. Pemimpin kota kekacauan primal, sektor binatang buas kembali ke sini. Sepertinya kita dalam situasi yang sulit. Untuk menghadapi sektor binatang buas, hanya ada pemimpin Bima Sakti. Tapi apakah semuanya baik-baik saja untuk pemimpin gerombolan Bima Sakti? Beberapa dewa sejati dari ras lain angkat bicara.
Para dewa sejati dari ras manusia, di sisi lain, memelihara rakyatnya juga. Dari kursinya di tahta tertinggi, pemimpin kota kekacauan primal menatap lantai dan berkata, dengan acuh tak acuh, pemimpin gerombolan Bima Sakti sedang melalui saat yang paling penting dalam menjadi dewa sejati. Kekuatannya sangat meningkat, dan ini menyangkut nasib semua ras di alam semesta. Sebelum Bima Sakti, alam semesta miniatur Bima Sakti terbentuk, tidak ada yang diizinkan mengganggunya. Sebuah suara terdengar dari lantai. Sektor binatang buas. Pemimpin kota kekacauan primal menanggapi dengan datar, adapun sektor binatang di alam semesta miniatur Master Iblis kejut, kita akan membiarkan masing-masing pasukan dewa sejati, untuk menyelesaikan masalah. Seketika, tidak ada yang punya pendapat berbeda untuk dikemukakan. Lagi pula, semua orang yang hadir berasal dari jagat raya. Jika sektor binatang buas memiliki niat untuk melahap alam semesta miniatur, itu akan menargetkan mereka dari era reinkarnasi pertama dan kedua. Orang-orang dari alam semesta yang utama secara alami tidak khawatir. Tingkat peningkatan kekuatan Luo Feng berdampak langsung pada nasib mereka, jadi tidak diragukan lagi, tidak ada yang ingin mengganggu dan mempengaruhi dirinya. Sementara itu, di luar alam miniatur Luo Feng, seketika, alam semesta utama mengirimkan banyak sekali penguasa alam semesta dan segelintir dewa sejati, untuk mengelilingi dan berpatroli di area sekitar miniatur alam semesta Luo Feng. Ini untuk melarang makhluk besar dari era reinkarnasi pertama dan era reinkarnasi kedua dari menyerang alam semesta miniatur Luo Feng, yang akan mengganggu Luo Feng. Semuanya, pergi saja. Peningkatan kekuatan pemimpin gerombolan Bima Sakti secara langsung mempengaruhi nasib setiap ras di samudra semesta. Tidak ada yang diizinkan mengganggunya. Di hadapan ras-ras yang lebih kuat dari jagat raya, mereka yang berasal dari era reinkarnasi pertama dan kedua, secara alami tidak akan berani mengajukan keberatan. Waktu berlalu, hari demi hari. Kali ini, sektor binatang buas mempertahankan rekor melahap yang berkelanjutan. Itu tidak seperti sebelumnya, ketika hanya makan selama sehari dan menghilang sesudahnya. Ketika asal-usul alam semesta miniatur Master Iblis kejut hampir di mangsa setengahnya, pasukan 12 dewa sejati muncul. Saat pasukan dewa sejati ini muncul, Morosa segera mengeksekusi teknik membongkar tubuhnya, dan membuat pelarian yang cepat. Hanya setengah hari setelah pelarian, Morosa muncul di luar dunia miniatur lain dan mulai melahap lagi. 1 miniatur semesta, 2 miniatur semesta, 3 miniatur semesta, 6 miniatur semesta. Morosa tidak punya niat untuk bertarung dengan mereka. Setiap kali bertemu dengan pasukan dewa sejati, ia segera berangkat. Meskipun itu hanya sektor binatang buas tahap kedua sekarang, jika ia ingin melarikan diri, tidak ada seorang pun selain Luo Feng dan Master Sejati 9 Keterasingan, yang bisa menghentikannya untuk melarikan diri. Pemimpin kota kekacauan primal, ini sudah menjadi miniatur semesta ke-6. Hanya dalam 1 bulan pendek. Jika kita memaafkan semua yang diminumnya, asal-usul alam semesta miniatur kita pada akhirnya akan sangat dilemahkan. Bahkan jika kita berhasil menghindari krisis sektor binatang, mengingat betapa lemahnya alam semesta miniatur kita, kita tidak akan dapat naik lebih jauh ke tingkat dewa ruang hampa sejati. Kami harap, pemimpin gerombolan Bima Sakti seharusnya baik-baik saja. Jika ini berlangsung, kita semua dari era reinkarnasi pertama dan kedua, akan menemukan diri kita dalam situasi tanpa harapan. Beberapa master, termasuk Master Sejati Mata Sakti, Master Iblis berkepala 9, dan Dewa Sejati Juehe semua berkomunikasi dengan pemimpin kota kekacauan primal, melalui token transmisi mereka. Seperti Master Sejati Mata Sakti, mereka mungkin memiliki kekuatan yang kuat, tetapi jika sektor binatang buas bertekad untuk melarikan diri, tidak ada dari mereka yang bisa menghentikannya. Cukup, pemimpin kota kekacauan primal merespons dengan acuh tak acuh. Semuanya, ingat, belum lagi melahap sebagian dari miniatur alam semesta kamu, bahkan jika itu untuk menghabisi beberapa miniatur alam semesta, atau sampai taraf beberapa dewa sejati dimusnahkan, mengganggu Luo Feng sama sekali tidak diperbolehkan. Siapapun yang berani melakukan sebaliknya akan menjadi musuh kita manusia. Saat dia mengatur ultimatum, banyak dewa sejati dari era reinkarnasi pertama dan kedua langsung ditinggalkan tanpa pilihan, selain untuk menjaga kedamaian mereka. Luo Feng benar-benar tidak menyadari kekacauan di samudra semesta.
Di alam semesta miniaturnya, Luo Feng sedang mengerjakan evolusi kekacauan. Hukum kekacauan yang tinggi mulai mengalami transformasi bertahap. Itu berubah menjadi 10 hukum dasar utama, termasuk waktu, ruang, emas, kayu, air, api, bumi, guntur, cahaya, dan angin. Sepanjang proses perubahan, ada juga berbagai hukum fusi yang terlibat, misalnya, hukum ruang angkasa emas, dan hukum waktu dan angin. Namun, hukum penggabungan ini semuanya disembunyikan dalam hukum operasi asal-usul alam semesta miniatur saat mereka muncul. Hukum pengoperasian asal-usul alam semesta miniatur didasarkan pada 10 hukum utama. Hukum pengoperasian asal mula alam semesta miniatur akan menyembunyikan setiap hukum kompleks. Hanya hukum kekacauan dibebaskan, karena semua ini dimungkinkan karena evolusi hukum kekacauan tertinggi. Evolusi kekacauan hanya bisa disaksikan sekali seumur hidup. Saat itulah seseorang menjadi dewa sejati. Tidak akan ada peluang seperti itu di masa depan. Luo Feng tidak mampu menjadi sedikit lalai karena, di masa depan, peninggian semesta miniaturnya hanya akan ada dalam banyak peningkatan transitif. Hukum kekacauan tidak lagi terlihat sama sekali. Mampu mengendalikan kekacauan, di mata peradaban kuno, akan membuat seseorang layak disebut orang suci. Hukum terus berubah, mulai dari hukum kekacauan sendiri ke titik di mana semua hukum lain, dengan pengecualian hukum kekacauan. Dicampur adukkan, Luo Feng melakukan transformasi hukum asal mula alam semestanya. Proses transformasi ini tidak lain adalah, evolusi internal alam semesta Luo Feng. Tentu saja, Luo Feng merasa kewalahan. Dia telah benar-benar membenamkan dirinya dalam proses, dan jauh di perahu semesta, oleh pilar batu bergaris hitam, tubuh lain yang didukung oleh kekuatan saktinya, juga cepat merenung dan memahami dalam lingkungan, di mana waktu dipercepat 10 juta kali. Pemahaman Luo Feng meroket dengan kecepatan yang luar biasa. Kecepatan naiknya itu sungguh menakjubkan. Ketika melintasi ambang batas dari Master Semesta ke Dewa Sejati, saat peningkatan level tercepat yang dicapai, dapat terlihat adalah saat ini, ketika ia berhasil menyelesaikan memahami evolusi kekacauan. Serupa dengan berapa banyak Dewa Sejati yang dapat menghabiskan, hanya 1 atau 2 era reinkarnasi untuk memahami, waktu yang mereka ambil tidak sebanding dengan periode singkat ini, yang dibutuhkan evolusi kekacauan. Sebelum mereka bisa menjadi Dewa Sejati, sebagian besar penguasa alam semesta, mungkin hanya akan menjadi penguasa alam semesta tingkat kelima. Namun, setelah menjadi Dewa Sejati, tingkat teknik rahasia mereka dapat dengan cepat, meningkat ke tingkat ke-6 sebagai puncak, atau bahkan ke tingkat ke-7 atau ke-8. Sebelum kemunculan dunia gaib, sebelum ada warisan peradaban kuno, ledakan kekuatan tempur paling kuat, yang mungkin terjadi hanya pada tingkat ke-9. Ini benar bahkan untuk kapak besar dan master sejati mata sakti, yang telah meninggal ketika mengandalkan harta sejati mereka yang tertinggi. Ini menunjukkan bahwa, pada waktu itu, teknik rahasia yang telah mereka ciptakan hanya pada tingkat-tingkat 8 sebagai puncak, yang sudah menjadi standar tingkat atas para dewa sejati samudra semesta saat itu. Mereka yang hampir mencapai level dewa sejati, kemungkinan hanya akan mampu menciptakan teknik rahasia di tingkat ke-7. Adapun Luo Feng, dia hanya master semesta. Namun ia bisa memaksa dirinya, untuk menciptakan 2 set teknik rahasia, yang berada di tingkat 8. Betapa berlimpahnya persediaan, yang harus dia kumpulkan. Saat ini, itu seperti gurun kering, yang tak tertandingi yang menyerap air seperti orang gila. Selama proses evolusi kekacauan, semua pencerahan yang diperoleh melalui pemahaman dengan cepat diubah, dan avatar yang didukung oleh kekuatan saktinya, memahaminya sambil menghafal semuanya secepat mungkin. Tingkat yang dicapai terus melambung, dari tingkat ke-8 sebagai puncak ke tingkat ke-9 sebagai puncak. Luo Feng tidak memahami teknik rahasia apapun dengan sengaja, tetapi pada saat itu, tingkat yang telah ia capai memungkinkannya, untuk membuat teknik rahasia di tingkat ke-10 tanpa banyak usaha. Satu-satunya tangkapan adalah, bahwa hanya ada satu kesempatan untuk evolusi kekacauan. Saat itu hilang, tidak akan ada kesempatan kedua. View. Setelah beberapa lama, Luo Feng akhirnya menghela nafas panjang. Salah satu matanya dengan tidak jelas, mencerminkan pusaran air tanpa akhir, yang melahap dan menelan seolah-olah penghancuran alam semesta adalah tujuannya.
sedangkan mata lainnya mencerminkan cahaya keemasan, yang menyilaukan, seolah-olah penciptaan alam semesta adalah tujuannya. Dia menutup matanya, dan lain kali dia berkedip, semua pemandangan aneh ini lenyap. Evolusi kekacauan. Sungguh sangat ajaib, renung Luo Feng. Sayang sekali itu hanya bisa terjadi sekali. Semuanya sudah ada di tempatnya. Evolusi telah selesai, dan hukum pengoperasian alam semesta aku juga ditetapkan. Luo Feng mengambil satu langkah, dan muncul dari asal-muasalnya untuk memasuki alam miniatur yang luas. Hukum operasi didirikan. Maka, aliran udara kacau yang tak berujung di alam miniaturnya mulai berubah menjadi emas, kayu, air, api, tanah, angin, penerangan, cahaya, ruang, waktu, dan berbagai bentuk energi lainnya. Di dalam alam semesta miniaturnya, ada juga benua dan sungai yang muncul, itu adalah kelahiran segalanya. Ini adalah tahap awal evolusi seluruh miniatur alam semesta setelah kelahirannya, yang dapat dianggap berada dalam kondisi primal. Bahkan jika ini merupakan evolusi dari alam semesta primal, ia juga harus menjalani beberapa tahap wajib dari seluruh siklus, yaitu, tahap kelahiran, mencapai keadaan primal, berkembang dengan kemakmuran, memasuki tahap penurunan, dan akhirnya, menemui kehancuran. Waktu yang dihabiskan, untuk seluruh tahap primal begitu lama sehingga, perlu dihitung dalam satuan 100 juta era. Itu seperti evolusi alam semesta yang paling awal dari Master Asal, ketika Master Asal telah memprovokasi tekad asal mula alam semesta, evolusi alam semesta asalnya belum selesai. Ini membuktikan bahwa, jumlah waktu yang dihabiskan oleh tahap awal, dari evolusi alam semesta mini sangat panjang. Hukum operasi telah ditetapkan, komentar Luo Feng pada dirinya sendiri. Sekarang semuanya sudah ada untuk evolusi alam semesta, di masa depan. Sudah waktunya untuk kembali. Dengan satu langkah, Luo Feng keluar dari semesta miniaturnya sendiri. Luo Feng bingung begitu dia berjalan keluar dari alam miniaturnya. Ada kekuatan kuat yang menyebar di mana-mana, dan ada beberapa makhluk besar berkumpul tepat di luar miniatur alam semesta. Beberapa gelombang itu kuat sementara yang lain lemah. Pasti ada beberapa dewa sejati serta beberapa master semesta menunggu di luar. Gelombang-gelombang itu sendiri dapat menghalangi makhluk besar, dari era alam semesta pertama dan kedua, sehingga mereka tidak berani datang dan mengganggu Luo Feng. Luo Feng bahkan bisa melihat melalui ruang di kejauhan, dan melihat dewa sejati Long Yan, yang berdiri di kejauhan. Mengapa ada begitu banyak makhluk besar, dari semua ras di alam semesta asli berkumpul di luar alam semesta mini aku? Luo Feng bingung, dan kemudian ia menyerap gelombang energinya sendiri. Tiba-tiba, gelombang paling kuat di daerah itu muncul di ruang yang luas. Terkandung dalam gelombang tersebut adalah, kekuatan yang semua orang kenal, yaitu kekuatan Luo Feng. Pemimpin gerombolan Bima Sakti, itu adalah gelombang dari pemimpin gerombolan Bima Sakti. Tiba-tiba, satu makhluk demi satu teleportasi dan bergegas ke sisi Luo Feng. Satu demi satu muncul, mereka semua melihat asal-usul gelombang. Itu adalah laki-laki manusia dalam jubah putih. Pemimpin gerombolan Bima Sakti. Selamat, pemimpin gerombolan Bima Sakti, untuk menjadi dewa sejati. Selamat. Semua suara bergema di telinga Luo Feng, beberapa milik makhluk dari ras lain yang datang untuk memberi selamat kepadanya, dan beberapa milik manusia yang bersemangat. Luo Feng mengekang gelombangnya. Setelah melakukan itu, dia merasa seperti manusia biasa. Hah. Luo Feng sedikit bingung, mengekang dalam kekuatan. Ketika mencoba menarik kembali gelombangnya, Luo Feng menemukan bahwa, ia dapat terus mengendalikan kekuatannya. Dia bahkan dapat menarik kembali gelombangnya sepenuhnya, sehingga tidak ada makhluk besar yang dapat menemukannya. Secara umum, tidak mungkin untuk menarik kembali kekuatan hidup, karena mereka digunakan untuk mengidentifikasi makhluk besar. Namun, ia mendapati bahwa, ia mampu melakukan hal itu. Sepertinya ada lebih banyak potensi di tubuh aku, pikir Luo Feng. Betul, ada 3 level di jalur kekuatan yang sakti. Pada 30.000 kali, tubuh yang sakti bisa 10 kali lebih tinggi, dan pada 60.000 kali, tubuh yang sakti bisa 1000 kali lebih tinggi. Jika seseorang mencapai 90.000 kali, ia akan dapat mengubah tubuh saktinya, ke ukuran apapun yang diinginkannya. Bagi aku, tubuh aku yang sakti adalah 100.000 kali, jadi itu pasti memiliki kekuatan yang tidak diketahui.
Aku perlu mempelajarinya dengan cermat nanti. Dia sudah menyimpulkan bahwa, sejak miliaran ras memberi selamat kepadanya ketika dia menjadi dewa sejati, pada tingkat gen kehidupan 100.000 kali, tubuhnya yang sakti lebih rumit daripada yang dia kira. Namun, ia tetap fokus pada kelahiran miniatur alam semesta, struktur alam semesta, dan evolusi kekacauan, sehingga ia tidak memiliki kapasitas mempelajari tubuhnya sendiri. Semakin banyak makhluk besar berkumpul di ruang, di luar alam semesta miniaturnya, dan sudah ada lebih dari 10 dewa sejati dan ratusan penguasa alam semesta. Sebagian besar berasal dari alam semesta asli. Beberapa master semesta juga telah dikirim oleh klan mata sakti untuk membantu. Guru, seorang remaja berambut merah terbang menuju Luo Feng. Itu adalah dewa sejati Kuba Api, murid paling kuat dari Luo Feng. Kuba Api, ucap Luo Feng sambil mengangguk. Dua makhluk lain juga terbang ke arahnya. Mereka adalah dewa sejati Long Yan dan dewa sejati Emas Kosong. Long Yan dan Emas Kosong. Luo Feng tersenyum. Apa yang terjadi? Mengapa ada begitu banyak makhluk besar dari semua ras, yang berkumpul di luar alam semesta miniatur aku? Aku pikir kamu bersekongkol melawan sektor binatang buas. Dewa sejati Long Yan tampak santai. Haha, kami di sini justru karena sektor binatang buas. Sektor binatang buas. Luo Feng tampak khawatir. Apakah dia muncul lagi? Belum lama ini, kata dewa sejati Emas Kosong, sektor binatang buas muncul lagi, yang dari era alam semesta pertama dan kedua semuanya sangat cemas. Kami khawatir mereka akan mengganggu kamu dengan menyerang alam semesta miniatur kamu, jadi kami mengelilingi alam semesta miniatur kamu sehingga tidak ada ras lain yang dapat mengganggu kamu. Luo Feng mendengarkan sambil mengangguk. Dia telah berkonsentrasi pada struktur alam semesta miniaturnya, dan memahami evolusi kekacauan sehingga tidak ada yang bisa menemukannya. Jika seseorang telah menyerang alam semesta miniaturnya, mereka akan berdampak negatif padanya sampai batas tertentu. Ada berapa sektor binatang buas di sana? Tanya Luo Feng. Ini adalah masalah yang sebenarnya dia pedulikan. Tidak masalah. Hanya ada satu, kata dewa sejati Emas Kosong. Long Yan menambahkan, mari kita kembali dulu, Bima Sakti. Oke, Luo Feng mengangguk. Dia melihat sekeliling dan melihat sekelompok besar makhluk-makhluk besar dari semua ras berkumpul di kejauhan, jadi dia berkata, terima kasih telah menjaga miniatur alam semesta aku. Aku sudah tahu tentang sektor binatang buas, dan aku akan melakukan segala daya aku untuk membantu. Ini tugas kita, kata berbagai makhluk agung dari semua ras. Kami tidak bisa menyingkirkan sektor binatang buas, tetapi menjaga kamu hanya masalah kecil. Kami tidak akan membiarkan mereka dari era alam semesta lain, mengalihkan perhatian kamu dari memahami evolusi kekacauan. Jika seseorang berani mengganggu pemimpin gerombolan Bima Sakti, dia akan menjadikan dirinya musuh kita semua. Luo Feng mengucapkan terima kasih, lalu kembali ke alam semesta asli dengan Long Yan, Emas Kosong, dan Kuba Api. Luo Feng dengan mudah terhubung ke alam semesta virtual, setelah dia kembali ke alam semesta asli. Umat manusia telah menyiapkan perayaan akbar untuk memberi selamat padanya, untuk menjadi dewa sejati, namun, ada binatang-binatang sektor di luar yang membahayakan semua ras, jadi mereka membuatnya sederhana. Di dalam istana dewa sejati, banyak pelayan cantik berjalan berkeliling dengan piring di tangan mereka, dan semua dewa sejati duduk di tahta. Di bawah sana banyak master semesta telah berkumpul. Ada lebih dari 2000 master semesta, yang menunjukkan betapa kuatnya alam semesta aslinya. Bahkan ada makhluk besar dari ras serangga, dan ras iblis yang datang untuk memberi selamat Luo Feng. Tidak ada dendam abadi di antara ras. Di masa lalu, kekuatan di antara ras sudah merata, jadi perebutan kekuasaan telah intens. Namun, manusia sekarang, sangat perkasa sehingga ras lain seperti ras iblis, tidak lagi memiliki ambisi untuk merebut tahta. Tidak perlu khawatir tentang sektor binatang buas. Luo Feng bertanya pada pemimpin kota kekacauan primal, yang duduk di sampingnya. Tidak perlu, kata pemimpin kota kekacauan primal. Sektor binatang buas muncul total 9 kali, dan kemudian menghilang, sudah setengah bulan sejak terakhir kali muncul, dan aku berasumsi sektor binatang buas menelan banyak asal-usul, dan mulai mengubah kekuatannya. Luo Feng mengangguk. Kedengarannya benar. Terakhir kali, sektor binatang buas telah melakukan hal yang sama,
karena perlu waktu lama untuk mengubah energi setelah menelan asal-usulnya. Aku pikir mungkin butuh waktu lama untuk mengubah kekuatan. Setidaknya 1 tahun, kata pemimpin kota kekacauan primal. Tidak perlu terburu-buru, bagaimanapun, ini adalah sektor binatang buas, jadi perayaannya sederhana. Seseorang yang menjadi dewa sejati adalah raksasa bahkan untuk sebuah ras. Jika tidak untuk sektor binatang buas, perayaan biasanya akan berlangsung selama 1 tahun. Yang untuk Luo Feng hanya bertahan sehari. Selain itu, sektor binatang buas ini menelan asal lebih lambat dari yang terakhir, kata pemimpin kota kekacauan primal. Ini hanya setengah secepat terakhir kali. Oh, ucap Luo Feng sambil mengangguk. Kecepatan di mana sektor binatang buas menelan asal Usjul, bisa menunjukkan kekuatan sektor binatang buas. Itu berarti sektor binatang buas kali ini lebih lemah. Namun, ada kemungkinan bahwa sektor binatang buas berpura-pura lemah, kata pemimpin kota kekacauan primal. Dan ada kemungkinan dia membuat jebakan untukmu. Kamu harus berhati-hati. Aku mengerti, ucap Luo Feng mengangguk. Setelah perayaan, Luo Feng meninggalkan alam semesta asli dan memasuki samudra semesta yang luas, dan mulai berpatroli. Sudah lama sejak sektor binatang buas muncul terakhir kali, dan itu harus menyerap dan mengubah asal-usul yang ditelan sebelumnya. Sebuah pesawat ruang angkasa muncul di ruang kekacauan, mengambang di tempat. Luo Feng ada di dalamnya. Itu bisa bertahan lama. Aku perlu mengeksploitasi potensi tubuh aku dengan hati-hati, sebelum sektor binatang buas datang lagi. Luo Feng mulai mempelajari potensi dengan hati-hati lagi. Sekarang, dia akhirnya punya waktu untuk memanfaatkan semua potensinya setelah menjadi dewa sejati. Tentu saja, Luo Feng membagi kesadarannya menjadi 2 bagian. Hanya sebagian dari kesadarannya yang mengeksploitasi potensi tubuhnya. Adapun bagian lain, itu fokus pada tubuh kekuatan yang sakti, di samping pilar batu bergaris hitam. Di ruang di mana waktu berjalan 10 juta kali lebih cepat, ia berusaha sepenuhnya menyerap pemahaman evolusi kekacauan. Dia mencoba untuk meningkatkan, dia sedang mempersiapkan perang yang akan datang. Luo Feng sama sekali tidak khawatir tentang perang. Berdasarkan pertarungan melawan Morosa, terutama mengingat informasi yang Morosa bocorkan, dan sebagian informasi bocor oleh pikiran aslinya, Luo Feng bisa memperkirakan. Pertama, pikiran asli mengatakan bahwa sektor binatang buas harus dihilangkan, sebelum era semesta ini berakhir. Rupanya, Raja Sektor Binatang Buas tidak akan lahir, sampai era alam semesta pertama hampir berakhir. Saat ini, masih ada waktu yang lama untuk pergi. Dan selain itu, Morosa hampir dihancurkan oleh Luo Feng, dan dikatakan bahwa, setelah memasuki level ketiga, hanya Bedi yang bisa melukainya. Itu berarti, tingkat ketiga dalam sarang sektor binatang buas adalah kekuatan tertinggi. Aku dapat dengan mudah membunuh sektor binatang buas di tingkat ketiga, pikir Luo Feng. Berbulan-bulan berlalu, namun sektor binatang buas itu tidak pernah muncul. Ini membuat semua ras di samudra semesta cemas. Di ruang kekacauan yang sunyi, sebuah kegelapan melingkar di dalam suatu ruang. Kekuatannya secara bertahap diperkuat. Akhirnya, ia meregangkan tubuhnya dan membuka matanya. Akhirnya, aku sudah selesai dan menyerap energinya. Kedua mata Morosa berkilauan dengan ganas. Aku sudah mencapai puncak level 2. Sudah lama sekali. Pemimpin gerombolan Bima Sakti itu seharusnya muncul. Morosa tahu bahwa bahkan jika itu pulih ke puncak tingkat 3 atau bahkan ke tingkat Bedi, dia tidak akan menjadi lawan yang sepadan untuk Luo Feng. Berubah menjadi dewa sejati menunjukkan terobosan besar dalam kekuasaan. Pengecualiannya adalah, jika sejumlah besar sektor binatang buas melakukan serangan pada saat yang sama, menggunakan kuantitas untuk menebus kurangnya kualitas. Jika mereka bekerja sama dan menyerang pada saat yang sama, bahkan dewa ruang hampa sejati akan mati. Namun, sektor binatang buas mencoba saling membunuh, jadi tidak mungkin bagi mereka untuk bekerja sama. Mereka berusaha saling menelan sampai raja lahir. Itu adalah takdir mereka. Aku datang. Morosa berteleportasi dan menghilang. Xin kemudian berpindah ke tempat adanya sebuah pesawat ruang angkasa Luo Feng, yang melayang di luar semesta miniatur Dewa Iblis yang mengamuk. Tidak ada yang tahu di mana Luo Feng menjaga, karena tidak ada yang tahu siapa mata-mata itu, bahkan bukan dewa manusia yang sejati. Luo Feng telah pergi ke tempat yang berbeda.
Tubuh aku memiliki kekuatan seperti itu, kata Luo Feng. Dia kagum. Kekuatan tubuhnya, setelah mencapai 100.000 kali, luar biasa. Sebelumnya, tingkat gen kehidupan terutama tentang penyimpanan kekuatan sakti, tetapi setelah mencapai 100.000 kali, itu telah mencapai tingkat yang berbeda. Untuk penyimpanan kekuatan yang sakti, setelah mendapatkan tubuh sakti yang tak ada habisnya, itu mencapai puncaknya. Namun setelah Luo Feng mencapai 100.000 kali, ia memiliki berbagai kekuatan yang disebut tak terlihat dan tak berbentuk. Perubahan, darah Luo Feng, daging, kulit, dan struktur yang lebih dalam yang membentuk hidupnya mulai berubah, dan tak lama kemudian, kulitnya menjadi gelap, dan ada kabut hitam di sekeliling tubuhnya. Pada waktu bersamaan, kepala lain muncul di kepalanya, dan masing-masing kepala memiliki mata berdarah tunggal. Itu menembus kekuatan jahat, dan itu pasti sektor binatang buas. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.